Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, mencatat 978 kasus TBC, tuberkulosis, tahun 2025. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, menyebar melalui udara, batuk atau bersin. Umumnya, penyakit ini menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, otak, dan kelenjar getah bening. Angka 978 tercatat sejak Januari hingga Juli tahun 2025, dengan rata-rata per bulan mencapai 130 pasien. Rinciannya adalah Januari sebanyak 178 kasus, Februari tahun 153, Maret tahun 149, April tahun 184, Mei tahun 174, Juni tahun 140, dan Juli tahun 158. Tahun 2022, kasus TBC tercatat sebanyak 1.639 kasus, tahun 2023 ada 1.963 kasus, dan tahun 2024 terdapat 1.919 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Kendari, Elvi, menyebut tren kasus TBC menunjukkan angka cukup tinggi dari tahun ke tahun. Data ini tidak sepenuhnya mencerminkan warga Kota Kendari saja, ujarnya, Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Banyak kasus ditemukan dari masyarakat luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kota Kendari, lanjutnya. Elvi menuturkan, hal ini disebabkan akses layanan kesehatan di Kota Kendari terbuka bagi siapa saja, tanpa batasan domisili. Setelah didiagnosis, pasien menjalani pengobatan dan pelacakan kontak erat dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Elvi mengatakan pemerintah telah mendorong program pencegahan bagi kelompok berisiko melalui pemberian obat pencegahan TBC, OPTBC, atau TPT, terapi pencegahan TBC. Menurutnya, deteksi dini menjadi fokus utama dengan menyasar populasi berisiko tinggi. Seperti warga binaan di lembaga pemasyarakatan, penghuni pondok pesantren, dan kelompok masyarakat dengan tingkat kepadatan serta sanitasi rendah. Meskipun angka temuan cukup tinggi, tingkat kesembuhan tidak sepenuhnya bisa dihitung dari jumlah kasus yang ditemukan. Banyak pasien yang kembali ke daerah asal untuk melanjutkan pengobatan, ucapnya. Namun, koordinasi antar wilayah terus dilakukan agar pengobatan tetap berlanjut hingga tuntas. Dijelaskan mengenai tren peningkatan kasus TB di Kota Kendari ini sejauh ini bagaimana, Ibu? Ya, kalau tahun 2025, kasus TBC yang sudah berhasil kita temukan di Kota Kendari itu sebanyak 978 kasus. Nah, tahun 2024, secara keseluruhan dari Januari sampai dengan Desember, kita berhasil menemukan sebanyak 1.919 kasus. Nah, kalau kita lihat data tahun 2025 sebenarnya, di pertengahan tahun ini kita sudah hampir mendapatkan 1.000 kasus. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau dari jumlah rata-ratanya, kita bisa menafsirkan bahwa jumlahnya mungkin tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, ya. Nah, tapi yang kami mau sampaikan ke warga, seluruh masyarakat Kota Kendari bahwa kasus TBC yang ada di Kota Kendari ini setiap tahun ada, ya, setiap tahun ada. Namun, alhamdulillahnya juga berita gembiranya adalah penemuan yang kita temukan itu, kasus TB yang kita temukan itu disertai dengan kesembuhan yang cukup bagus. Ya, dan warga masyarakat juga tidak perlu kaget dengan jumlah yang sudah kami rilis karena Kota Kendari ini banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di dalamnya dan kita tidak membatasi akses layanan. Jadi warga manapun dia berasal dari luar Kota Kendari, warga Kota Kendari atau luar Provinsi Sulawesi Tenggara pun ketika dia mau mendapatkan layanan, semua layanan yang ada di Kota Kendari kita tidak membatasi. Jadi jumlah ini tuh bukan secara keseluruhan adalah warga Kota Kendari, tapi 978 yang kita temukan ini adalah yang kita temukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Kendari. Kalau rata-rata setiap bulannya berapa kasus? Kalau kita merata-ratakan setiap bulannya itu kita berada di angka 130-an kasus yang kita temukan. Nah, tapi
ini juga menjadi bahan edukasi kepada kita semua bahwa penemuan kasus ini memang harus kita lakukan. Kenapa kita harus lakukan? Supaya kita bisa mengambil langkah-langkah strategi selanjutnya. Kita lakukan pengobatannya, kita lakukan pelacakan kontaknya, kita cari siapa saja orang yang bisa beresiko tertular dengan terkonfirmasinya dia atau terdiagnosanya dia sebagai penderita TBC, supaya kita bisa yakin upaya untuk memutus mata rantai penularan itu ada. Nah, sekarang juga bagi orang yang kita kategorikan beresiko untuk tertular TBC, pemerintah sedang menggalakkan program pencegahan TBC melalui obat TPT ya, atau profilaksis. Jadi tidak yang penderita TBC saja yang minum obat, tapi orang yang kita nilai beresiko juga kita sarankan untuk mengkonsumsi obat TPT itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.